Hanya kurang 20 hari untuk mencapai usia 18 tahun, tersangka pembunuhan satu keluarga di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, bisa lolos hukuman mati. Diketahui remaja inisial JND yang belum genap berusia 18 tahun telah membunuh satu keluarga yang merupakan tetangganya sendiri pada Selasa 6 Februari. JND membunuh suami, istri, dan 5 orang anak lantaran mengaku dendam perihal masalah pinjam-meminjam helm. Dikutip dari Tribun Kaltim pada Rabu 7 Februari, tersangka dikenai pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, jungto pasal 60 ayat 3, jungto pasal 76 huruf C Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukum mati atau sekurang-kurangnya penjara seumur hidup. Meski dijerat pasal hukuman pidana mati, namun JND masih bisa lolos dari hukuman mati lantaran ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyertai pasal tersebut. Hal itu lantaran dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA pasal 3 ayat F berbunyi, setiap anak dalam proses peradilan anak berhak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Kapolres PPU AKBP Supriyanto melalui Kasat Reskrim Polres PPU AKP Dian Kusnawan mengatakan, saat ini JND juga ditahan di sel khusus lantaran masih di bawah umur. Selain itu, dalam 15 hari proses pelimpahan kasus sudah harus selesai. Hal itu sesuai dengan aturan peradilan anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Saat rekonstruksi, tersangka akan tetap dilibatkan namun juga tetap menghadirkan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3 AP2KB. Keistimewaan tersebut didapat JND lantaran pemuda tersebut baru berusia dewasa dalam kurun waktu 20 hari ke depan, sehingga kata Kasat Reskrim hal itu tidak akan mengubah hukumannya sebagai anak di bawah umur. Rilis kronologis pengungkapan perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dengan korban jiwa 5 orang, 2 dewasa, bapak ibu, 3 orang anak di bawah umur, yang terjadi di sebuah rumah yang beralamat Dusun 5 RT 018 Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, yang terjadi pada hari ini Selasa tanggal 6 Februari tahun 2024 sekira pukul 01.30 waktu Indonesia Tengah. Dari pihak keluarga maupun tetangga diamankan seorang saksi C alias SJ yang diduga sebagai pelaku atas pembunuhan tersebut. Adapun korban 1 inisial W sebagai ayah, 2 inisial SB selaku ibu, kemudian inisial RD anak pertama, kemudian inisial VD anak nomor 2, kemudian yang terakhir inisial JAD anak nomor 3. Adapun barang bukti yang diambil dari terduga pelaku atau korban: 1 unit handphone Samsung A3 warna hitam, 1 unit handphone Samsung Y12 warna merah, 1 unit handphone Realme, uang senilai 300.000. Adapun alat yang digunakan oleh pelaku: sebilah parang panjang kurang lebih 60 cm tanpa gagang. Adapun terhadap perkara ini pasal yang kami terapkan pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP subsidiar lagi, pasal 366 KUHP junto pasal 60 ayat 3, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati atau sekurang-kurangnya seumur hidup. Untuk motif sejauh ini dari hasil pendalaman kami, hasil ide kami baik dari intelijen maupun dari rekan-rekan Reskrim, motifnya adalah berawal dari rasa dendam dari pihak pelaku dengan pihak korban yang diawali beberapa permasalahan antara tetangga satu dengan yang lainnya, sehingga puncaknya tadi malam yang diawali oleh pelaku ini mabuk, kemudian pulang ke rumah.
setelah pulang ke rumah ada niatan untuk menghabisi para korban di rumahnya korban. Ada 5 orang, bapak, ibu, 3 orang anak. Anak 2 perempuan dan 1 laki-laki. Anak semuanya di bawah umur, sedangkan pelaku juga masih di bawah umur. Dendamnya kenapa, Komandan? Infonya katanya tentang asmara, dan Sementara ini yang akan kami sampaikan, dendam karena percekcokan antara tetangga satu bersebelahan, dari hal-hal yang kecil, mulai dari permasalahan ayam, permasalahan terakhir kemarin, masalah korban meminjam helm belum dikembalikan selama 3 hari, sehingga pada malam itu niatlah ditambah dengan mabuknya muncullah niat untuk melakukan pembunuhan. infonya sempat disetubui, Komandan, si Iya. korban. Seperti apa, Ada dugaan Komandan? pemerkosaan nggak? Dari keterangan pelaku, setelah terjadi pembunuhan, pelaku melakukan pemerkosaan terhadap ibu dan terhadap anak yang dewasa. Setelah itu dipindahkan. Tapi untuk kepastiannya nanti menunggu hasil dari visum yang akan dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Untuk luka korban berapa luka, Komandan? Luka sabetannya dan di mana saja? Untuk luka korban, rata-rata mereka kelima-limanya kena bagian kepala. Baik itu bapaknya, ibunya, anak-anaknya kena bagian kepala.